Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 197, Lilu muncul. Setelah pria parubaya berjanggut itu pergi, Yao Fei bergumam pada dirinya sendiri, apa yang diharapkan bajingan itu dengan memasuki lapangan divisi dalam. Namun, untuk menarik bajingan kecil ini, Wu Hen sebenarnya bersedia menggunakan token emasnya. Dia benar-benar memberinya perhatian yang tinggi. Aku juga mendengar anak ini telah bergaul dengan baik dengan Xie Putih. Tapi Huang Xiaolong, apakah menurutmu dengan terikat bersama Duan Wu Hen dan keluarga Xie, aku tidak berani membunuhmu? Aku akan memastikan kau mengerti akibat mengerikan dari menyinggung perasaanku, Yao Fei. Yao Fei berkata dengan dingin, kata-katanya bergema di seluruh halaman. Setiap kali teringat kejadian di depan Win Fasing Hall saat Huang Xiaolong menyuruhnya berlutut dan mengakui kesalahan di depan umum, Yao Fei kesulitan mengendalikan hasrat membunuhnya yang membumbung tinggi. Huang Xiaolong. Kilatan di mata Yao Fei bagaikan bilah pisau yang tajam. Pada saat ini Huang Xiaolong yang sedang berkeliaran di area divisi dalam, berjalan di depan sebuah pagoda. Pagoda ini tingginya mencapai 100 zang dan terbagi menjadi beberapa tingkat yang berbeda, yang berputar dari bawah dalam bentuk bola. Gambar-gambar aneh dilukis di permukaan setiap dinding di setiap tingkat. Ada manusia, binatang, gunung, laut, dan beberapa tanaman yang tampak aneh. Melihat pagoda ini, cahaya keakraban bersinar di mata Huang Xiaolong. Dilihat dari bentuknya, pagoda di depannya sangat mirip dengan pagoda harta karun Linglong. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, ini adalah pagoda keterampilan pertempuran. Kaisar Duan Ren membuatnya untuk meniru pagoda harta karun Linglong. Di dalamnya terdapat arai pengumpul roh. Mengolah ki pertempuran di dalamnya sangat bermanfaat. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian biru. Dia mengenakan warna biru yang sama dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki lencana emas yang melambangkan sebagai murid divisi dalam dari Institut Duan Ren. Dia tampaknya berusia sekitar 27 hingga 28 tahun. Dibuat untuk meniru pagoda harta karun Linglong. Tidak heran penampilannya sangat mirip dengan pagoda harta karun Linglong. Namaku Liu Jianyu. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong membalas. Kau Huang Xiaolong yang itu. Yang memiliki jiwa bela diri naga kembar yang luar biasa, Huang Xiaolong. Liu Jianyu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya mendengar nama Huang Xiaolong. Jadi, kau adalah Huang Xiaolong. Liu Jianyu terkekeh, tampak sangat senang saat tangannya terulur ke arah Huang Xiaolong saat dia mendekat. Aku ingin mengenal juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini, yang dipuji sebagai jenius mengerikan paling berbakat di kekaisaran Duan Ren sejak berdirinya, bangsawan muda naga ilahi. Naga muda mulia. Huang Xiaolong bingung. Dia juga mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan yang lain. Sambil berjabat tangan, keduanya melepaskan genggaman tangan mereka. Liu Jianyu menjelaskan, kurasa kau tidak tahu. Sekarang, orang-orang sudah menyamakanmu dengan Wu Hen, Herles, dan 5 bangsawan muda lainnya, memanggilmu bangsawan muda naga ilahi. Sekarang, kekaisaran Duan Ren tidak lagi memiliki 5 bangsawan muda, melainkan 6. 6 bangsawan muda. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan masam. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan diberi julukan bangsawan muda naga ilahi dan menjadi bagian dari 6 bangsawan muda kekaisaran Duan Ren. Tapi, kamu bukan murid divisi dalam, tapi masih berhasil masuk. Tanya Liu Jianyu. Saya memiliki token emas. Huang Xiaolong menjawab dengan singkat dan jelas. Karena masalah tentang token emas pasti tersampaikan dari mulut para penjaga itu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Liu Jianyu benar-benar terkejut dengan informasi ini. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi tidak percaya yang jelas di wajahnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya tertawa. Token emas ini pasti diberikan kepadamu oleh bangsawan muda Wu Hen. Aku tidak menyangka bangsawan muda Wu Hen akan dengan sukarela membiarkanmu menggunakan token emas itu. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Huang Xiaolong tidak membenarkan atau membantah. Dia hanya tersenyum dalam diam. Jika dia mengatakan token emas itu berasal dari Duan Ren, dan bahwa dia menggunakannya tanpa batas, bukan hanya Liu Jianyu yang akan sulit mempercayainya, tetapi seluruh kekaisaran Duan Ren juga akan bereaksi sama. Tentu saja, 2 orang dikecualikan dari ini Duan Wu Hen dan Cheng Jian. Liu Jianyu mengobrol dengan Huang Xiaolong sebentar sebelum berpisah. Meskipun Liu Jianyu tidak menyebutkannya, Huang Xiaolong menduga dia adalah anggota keluarga Liu dari kekaisaran Duan Ren. Keluarga Liu mungkin tidak sebanding dengan keluarga Xie milik Xie Putih, tetapi bagaimanapun juga, mereka tetaplah keluarga besar di kekaisaran Duan Ren, hanya saja statusnya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan keluarga Guo milik Guo Tai. Huang Xiaolong memiliki pandangan yang baik terhadap Liu Jianyu, sama seperti yang dia miliki terhadap Guo Tai. Keduanya tidak memiliki kesombongan yang sembrono seperti yang dimiliki oleh bangsawan generasi muda dari keluarga besar.
Setelah berpisah dengan Liu Jianyu, Huang Xiaolong terus berkeliaran di sekitar divisi dalam. Hari berikutnya berlalu tanpa ada reaksi apapun dari pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong meninggalkan halaman divisi dalam saat malam tiba, kembali ke Southern Hill Estate. Adapun orang yang dikirim untuk mengawasi Huang Xiaolong, dia melapor kepada Yao Fei dan mengatakan bahwa Huang Xiaolong hanya berkeliaran tanpa berpikir. Yao Fei mengerutkan kening. Berkeliaran tanpa tujuan di sekeliling area. Yao Fei mencoba memikirkan kemungkinan tujuan Huang Xiaolong. Tuan muda, mungkinkah bocah itu hanya penasaran dengan divisi dalam dan ingin masuk untuk melihat-lihat? Pada saat ini, seorang penjaga melangkah maju dan menyarankan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, telapak tangan Yao Fei telah mengenainya dan membuat penjaga itu terpental ke sudut ruangan. Bagaimana menurutmu? Yao Fei mengejek, suaranya yang dingin terdengar tidak sabar. Hal itu menyebabkan sipir itu memukul mulutnya sendiri berulang kali sebagai tanda penyesalan. Hubungi Jinmu, suruh dia kembali. Yao Fei berbalik dan memberi instruksi pada penjaga lain di sampingnya. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Bangsawan muda, kami kehilangan kontak dengan senior Jinmu 2 hari yang lalu. Sepertinya senior Jinmu telah menghilang." "Apa? Hilang?" Mata Yao Fei melotot. "Ya. Senior Jinmu menghilang seperti halnya senior Zhang. Hal terakhir yang kami ketahui adalah mereka berdua berada di Southern Hill Estate." Penjaga itu membenarkan. Senior Jinmu yang disebutkan Yao Fei adalah lelaki tua berambut perak yang disempurnakan oleh Huang Xiaolong menggunakan pagoda harta karun Linglong 2 hari lalu. "Sudah 2 hari menghilang, kenapa baru sekarang kau memberitahuku?" Yao Fei menjadi marah dan memukul penjaga itu hingga dia terpental. Penjaga lainnya gemetar ketakutan. "Enyahlah, pergi selidiki apa yang terjadi." Yao Fei berteriak. "Ya, Tuan Muda." Kelompok penjaga itu melarikan diri karena panik. Kilatan di mata Yao Fei menajam, Huang Xiaolong. Saat ini di Southern Hill Estate, Huang Xiaolong berdiri di tengah halamannya. Kekuatan internal dalam tubuhnya mengalir, perlahan-lahan menyusutkan tulang-tulangnya, ia tampak tumbuh lebih pendek setengah kepala. Dilihat dari penampilan fisiknya, Huang Xiaolong tampaknya hanya setinggi 1 meter, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan anak berusia 7 hingga 8 tahun. Ketika ia berhasil mengecilkan tulang-tulangnya hingga setinggi 1 meter, tulang-tulang di tubuhnya mulai mengeluarkan suara retakan saat ia tumbuh kembali ke tinggi aslinya sekitar 6 kaki. Ini adalah seni menyusut tulang. Sebelumnya, kekuatan internalnya belum menembus alam Xiantian, sehingga seni penyusutan tulang ini tidak begitu berguna. Namun, ia telah mempraktikkannya sejak kekuatan internalnya menembus alam Xiantian, yang memungkinkan tulang-tulang di tubuhnya menyusut dan membesar secara alami. Di masa mendatang, Huang Xiaolong dapat mengubah penampilan fisik dan fitur wajahnya. Ini akan terbukti sangat praktis dan berguna di masa mendatang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh kultivasi ki pertempuran. Bahkan seorang Saint atau ahli alam dewa tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan. Malam berlalu dengan tenang. Saat fajar menyingsing, Huang Xiaolong menghentikan latihannya malam itu. Meninggalkan Southern Hill Estate melalui pintu depan, Huang Xiaolong tiba-tiba menegang. Ia berhenti dan menatap orang di depannya dengan linglung. Di sana berdiri sosok yang familiar. Lilu. Sebenarnya Lilulah yang dibawa pergi oleh wanita cantik dari Deities Templar. Lilu mengenakan gaun putih, matanya yang sedikit merah menatap Huang Xiaolong. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, wajah mungilnya kehilangan kenaifan dan kenakalan yang dulu ada, digantikan dengan pesona yang luar biasa dan kecantikan yang memukau. Setiap gerakan dan senyum dapat mengguncang seseorang sampai ke inti. Dia jauh lebih tinggi daripada 3 tahun lalu, dan juga jauh lebih berkembang. Huang Xiaolong mengucek matanya, takut kalau itu cuma halusinasinya.